Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo kawan pajak semuanya, kembali lagi dengan Bertiga Belajar Pajak bersama Gambir 3. Oke, di hari yang cerah dan juga sangat terik ini, kita akan kembali lagi membahas sesuatu soal pajak di Instagram Pajak CKT Gambir 3. Sebelum saya memulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Boleh dong, Kak Arta. Naik sepeda ke Kota Batu, Cakep. pulangnya membawa rambutan. Artinya, Halo, apa kabar kamu? Yuk ngobrol tanpa beban. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalan dulu biar makin sayang. Perkenalkan, saya Arta Wirawan yang akan memandu live Instagram pada pagi hari ini. Dan di sebelah saya ada kakak yang sangat cetar membahana ini ya kak ya. Mungkin boleh perkenalan dulu kak, silahkan. halo kawan pajak. Karena kamu tadi udah pantun, aku juga mau pantun dulu nih. Pagi hari sarapan ketan, Cakep. duduk santai sambil membaca. Artinya, Halo kawan pajak, saya Urba dari penyuluh Gambir 3. oke. Kak Urba, ini outfit kakak keren banget nih. Bagus nih jadi referensi untuk teman-teman semua ya. Kira-kira nih belinya di marketplace mana kak? Kalau boleh tahu kak? Kalau misalkan kita bilangnya toko oren, Kak. Oh, toko oren. Nah kak, ini juga teman-teman kita kan lagi mau menyambut Agustus ya. Benar. Biasanya kalau Agustus ada berbagai macam karnaval. Butuh baju-baju yang unik gitu kan. Pada ada yang beli di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, baby.com dan segala macam gitu ya. Nah kak, sehubungan dengan Agustus yang ramai, teman-teman saya itu juga yang kerja di marketplace, kerja di e-commerce, pada nanya ini, udah mulai banyak orderan, tapi kenapa sih sekarang ada isu pajak baru di e-commerce? Itu kira-kira kenapa Pak? Sebenarnya nih kawan pajak, mungkin kita statement dulu ya di awal. Iya. Ini tuh bukan pajak baru, Arta. Oke, bukan Jadi, pajak baru. memang ada peraturan baru yang diterbitkan, yaitu PMK 37 tahun 2025, Oke. yang dimana mulai efektif penuhnya di tanggal 1 Agustus ini. Oh ya. Nah, salah satunya kenapa terbit PMK 37 ini, karena memang kita menerapkan prinsip keadilan ke Arta. Oke. Jadi kalau misalkan sebelumnya, dulu kan kita transaksi di luar marketplace ya, atau di luar daring, pastinya kita akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 Betul. sebesar 0,5%. Ini juga yang diterapkan di perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace ini. Jadi akan dilakukan pemotongan juga ke Arta sebesar 0,5%. Oke, jadi sebenarnya ini bukan pajak baru. Benar. Oh, jadi teman-teman yang ada berkecimpung di dunia e-commerce maupun marketplace jangan khawatir karena ini bukan pajak baru yang diterapkan. Jadi kalau misalnya sekarang orderannya banyak, nggak usah takut untuk tetap melakukan pencatatan juga pembukuan sesuai dengan kenyataannya ya kak. Oke. Benar. Nah jadi sebenarnya ini untuk meratakan ya kak antara perdagangan elektronik juga perdagangan yang offline, antara yang online dengan yang offline. Nah kalau skema pemotongannya itu kira-kira gimana kak? Kalau untuk skema pemotongannya sendiri, sebenarnya tadi udah aku singgung di awal ya Kak, tarifnya itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Jadi sesuai dengan dokumen tagihan yang ada di marketplace. Oke. Nah, itu dilakukannya pada kapan? Pada saat pembayaran tersebut diterima sama pihak pedagangnya. Jadi pihak marketplace-nya atau yang biasa kita kenal mungkin Shopee, Tokopedia, itu yang melakukan pemotongan 0,5% pada pedagang. Dan ini dipotongnya ke dua pihak ya kan. Kalau misalkan biasanya kita tahu nih di pajak ada orang pribadi atau ada badan. Pada badan. Tentu biasanya juga kalau kita jualan di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya itu kan ada yang orang pribadi atau yang udah memang perusahaan ya Arta ya. Jadi itu dilakukan pemotongannya juga sebesar 0,5% untuk orang pribadi. Ada pengecualian cuma nih kalau untuk orang pribadi. Jadi kalau di bawah 500 juta itu tidak ada pemotongannya sebenarnya. Tapi kalau sudah di atas 500 juta itu ada pemotongan sebesar 0,5%. Dan kalau untuk badan sendiri itu akan dilakukan pemotongan 0,5% secara rata. Jadi tidak ada batasannya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Urba. Ini kita udah
mulai udah langsung bahas substansinya ya. Benar. Tapi memang harus disosialisasikan Kak, biar masyarakat juga kawan pajak tidak bingung. Gini Kak, tadi kan ada yang dipotong dan ada yang tidak. Yang di bawah 500 juta dia tidak kena potong. Benar. Yang di atas baru kena ya. Benar. Nah, kira-kira Kak bisa dielaborasikan nggak Kak? Disampaikan lagi skemanya juga penerapannya gimana Kak? Jadi gini Kak Arta, kan tadi kalau untuk orang pribadi itu kita kasih mungkin yang udah sebelumnya pakai, kita mungkin biasa mengenalnya PPh Final UMKM ya kalau untuk orang awamnya, pada kawan pajak pada umumnya pada mengetahuinya itu. Nah sebenarnya ini kurang lebih mirip-mirip sama ketentuan tersebut. Bedanya ini dilakukan pemotongannya oleh pihak lain dan ada batasan 500 juta juga tetap. Gimana caranya dari pihak lain kayak Shopee atau Tokopedia itu tahu bahwa ini orang tersebut masih di bawah 500 juta. Oleh karena itu ada yang namanya surat pernyataan Kak. Surat pernyataan. Surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini yang nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi kawan pajak. Jadi apakah memang kawan pajak sudah melebihi 500 juta atau belum? Dan untuk surat pernyataan ini juga ada formatnya nih Kak Arta. Jadi kawan pajak gak usah bingung untuk membuat surat pernyataannya. Silakan kawan pajak bisa langsung melakukan unduh di lampiran ketentuan aturannya, yaitu di PMK nomor 37 tahun 2025. Tapi di bagian lampirannya kawan pajak. Jadi langsung cari lampiran PMK 37 tahun 2025. Itu di bagian pertama ada surat pernyataan. Formatnya nanti di bagian nomor 7 itu ada keterangannya Kak Arta. Jadi kawan pajak akan mengisi sendiri apakah sudah melebihi atau sampai dengan. Jadi kalau untuk melebihi, ini case-nya untuk yang sudah lewat 500 jutanya. Dan akan dipotong 0,5%. Tapi yang kedua, kalau sampai dengan, ini berarti yang belum sampai 500 juta. Yang artinya tidak dilakukan pemotongan 0,5%. Seperti itu. Nah, Kak, suratnya ini disampaikan langsung ke kantor pajak terdaftar atau gimana Kak? Kalau surat pernyataan ini nggak disampaikan lewat kita Kak, jadi nggak lewat kantor pajak, melainkan langsung disampaikan ke pihak pemungutnya. Jadi kalau misalkan Arta jualan di Shopee, maka silakan untuk diupload di Shopee, diberikan ke Shopee-nya. Kalau begitupun kalau di Tokped ataupun pihak-pihak lainnya. Jadi menyesuaikan dengan platform mana yang memang Kak Arta ini melakukan usaha. Mungkin biar lebih gampang, aku kemarin ketemu real case-nya nih Kak Arta. Gimana tuh Kak? Real case-nya jadi ada wajib pajak yang datang, jadi dia menunjukkan terkait dokumen permintaan dari Shopee. Nah, Shopee kan memang saat ini sudah ditunjuk ya sebagai pihak lain untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22 ini. Nah, dari contoh Shopee sendiri, itu dia akan meminta 2 data. Yang pertama itu SKB atau surat keterangan bebas. SKB atau surat keterangan bebas. Yang kedua? Yang kedua ini surat pernyataannya. Nah ini yang dari tadi kita bahas, surat pernyataan. Jadi kawan pajak nanti bisa melakukan upload surat pernyataan di bagian nomor 2 tersebut di akun Shopee masing-masing kawan pajak. Nantinya dari pihak Shopee-nya lah yang akan memutuskan apakah dilakukan pemotongan atau tidak, menyesuaikan dari jawaban yang tadi kita bahas juga Kak Arta. Apakah sudah melebihi atau masih sampai dengan. Dan jangan lupa ya kawan pajak, ini harus dilakukan setiap tahun. Kenapa? Karena 500 juta itu dihitungnya dari akumulasi per tahun nih Arta. Jadi tahun argonya balik lagi ke 0 oleh tahun depan. Jadi ya, tahun ini misalkan sudah 500 juta, terus tahun depan balik lagi ke 0, dihitung lagi 500 jutanya kapan. Oke, jadi pilihan tahun itu sangat berpengaruh ya Kak terhadap 500 juta ini ya? Benar, di beberapa platform itu menyediakan pilihan tahun untuk menentukan 500 juta ini mulai kapan diupload surat pernyataannya. Jadi nanti tiap tahun kawan pajak itu perlu upload surat pernyataan. Tapi jangan lupa juga nih Kak Arta, kalau misalkan yang sebelumnya nih, kayak misalkan aku sebelumnya di bawah 500 juta, kemudian di tengah-tengah tahun sudah lewat 500 jutanya, jangan lupa untuk melakukan upload surat pernyataannya lagi, untuk menunjukkan bahwa memang sudah di atas 500 juta dan perlu dilakukan pemotongan, seperti itu. Oke, nice info Kak Urba. Ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu melakukan kewajiban perpajakan dengan betul ya. Nah, kawan pajak, bagi kawan pajak yang ingin memberikan pertanyaan maupun ingin memberikan sanggahan, bisa disampaikan di kolom komentar
@pajak JKT Gambir 3. Nanti akan kami bahas, akan kami jawab di sesi tanya jawab. Oke Kak. Nah, jadi dalam hal ini aku bisa simpulin kalau orang pribadi di atas 500 juta itu upload surat pernyataan dengan pilihan sampai dengan. Kalau misalkan di atas 500 juta, kalau di bawah 500 juta benar, itu sampai dengan. Benar. Kalau di atas 500 juta itu melebihi. Oke, sehingga akan dilakukan pemotongan 0,5% oleh e-commerce. Benar. Jadi memang itu surat pernyataan itu fungsinya untuk menentukan kata dipotong atau enggaknya. Baik Kak, siap-siap. Oke. Nah, Kak, ini kan juga tadi dibahas ada SKB, surat keterangan bebas. Boleh dijelaskan nggak Kak SKB itu apa? Ya, boleh banget nih Kak. Kebetulan banyak juga wajib pajak yang kemarin tuh bertanya ke kita mau mengajukan SKB untuk pajak e-commerce ini. Oke. Gitu. Nah, ini yang perlu kita bahas juga nih Arta tentang SKB atau surat keterangan bebas. Secara garis besarnya atau mungkin lebih gampangnya ya, wajib pajak itu untuk mengajukan SKB ialah kepada wajib pajak yang pembukuan. Contohnya untuk badan atau perusahaan atau untuk orang pribadi, misalkan kayak Arta yang penghasilannya sudah di atas 4,8 miliar dalam setahun. Iya, amin. Amin ya, Amin, Arta Kak, ya, amin, amin. Kak. Amin, Kak. Jadi kalau misalkan sudah di atas 4,8 miliar ataupun perusahaan itu memang wajib pembukuan. Nah, dari situlah bisa melakukan permohonan SKB atau surat keterangan bebas. Permohonannya pun tidak bisa langsung ya, apa? Jadi ya memang ada alasan-alasannya. Contohnya nih, kalau dihitung-hitung kayaknya perusahaan ini bakal lebih bayar SPT tahunannya. Nah, itu bisa mengajukan SKB. Jadi kalau misalkan di sini kawan pajak belum ada melakukan pembukuan atau belum nyusun laporan keuangan nih seperti perusahaan pada umumnya, maka permintaan SKB-nya itu sendiri belum bisa. Jadi memang untuk supaya menentukan apakah dipotong atau tidak di Shopee-nya ini hanya berdasarkan surat pernyataan saja nih. Oke. Nah, Kak, untuk wajib pajak badan ketentuan SKB-nya gimana Kak? Atau pemotongannya ya? Iya. Jadi kalau badan itu nggak ada 500 jutanya nih, Arta. Oh, badan itu tidak ada 500 juta. Benar. Jadi nggak ada batasan 500 juta, otomatis badan pasti akan dipotong. Berapapun omsetnya. Jadi akan dipotong. Cuman pembedanya hanya dari jenis pajaknya nih, Arta, di akhir tahun di SPT tahunan. Kalau misalkan memang badan ini dipotong 0,5%, itu nanti akan menjadi kredit pajak ya. Tapi kalau misalkan memang ada SKB, surat keterangan bebas, maka bisa diajukan permohonan yang SKB-nya tersebut. Bisa diajukan dan juga bisa dilampirkan ke pihak e-commerce-nya atau marketplace-nya. Otomatis kalau badan pilihannya jadi cuma ada dua, Arta. Oke Kak. Yang pertama dipotong 0,5% atau yang kedua tidak dipotong dengan menggunakan SKB. Oke, mantep banget Kak. Nah, pemotongan untuk badan itu kira-kira gimana Kak cara hitungnya atau cara skemanya tuh? Mungkin ya, kan karena badan dipotong terus ya ini Arta ya. Jadi ya gimana ya kalau misalkan dipotong terus gitu. Mungkin beberapa wajib pajak juga merasa keberatan. Tapi sebenarnya tenang aja Arta. Uang pajaknya nggak kemana-mana. Oke. Yang dipotong itu nggak kemana-mana. Karena nanti di akhir tahun itu bisa diklaim. Bisa diklaim. Cuman bedanya dua skema aja nih. Kalau misalkan Bapak Ibu perusahaannya memang yang menggunakan tarifnya yang umum, jadi bukan yang 0,5% sebelum-sebelumnya ya, memang yang tidak final, ketika dilakukan pemotongan ini, jadi nanti karena sekarang di Cortex kan semuanya sudah terintegrasi ya. Betul, mantap. Jadi pihak kawan pajak juga nggak perlu repot-repot mengecek, memastikan satu persatu atau menginputkan satu-satu data yang udah dipotong dari marketplace, melainkan nanti semuanya sudah masuk. Kalau di SPT tahunan badan itu masuk di lampiran 3. SPT badan masuk di lampiran 3. Benar, itu PPh pasal 22. Nah, kalau misalkan di sini kawan pajak perusahaan yang tidak final, maka pemotongan yang dari marketplace ini akan menjadi kredit pajak di lampiran 3 tadi. Di lampiran 3, jadi otomatis masuk, kawan pajak mungkin cuma tinggal ngecek aja ada berapa totalan jumlahnya, mungkin untuk cross check lagi ke arsip dari perusahaan ya, mungkin ya Arta ya. Nah, jadi nanti setelah dilakukan pemotongan PP pasal 22 menjadi kredit pajak di SPT tahunan.
sekarang gimana kalau misalkan perusahaannya ini yang sudah menggunakan PPh final nih, yang sebelumnya 0,5% ya, masih berjalan sampai saat ini, itu juga tenang, nggak akan juga tetap akan masuk di lampiran 3, cuman mungkin nanti kawan pajak perlu sedikit usaha untuk memindahkan dari lampiran 3 ke lampiran 5. Tapi yang dipindahkan bukan satu-satu Kak Arta, yang dipindahkan itu sudah sebanding di masa tersebut berapa yang dipotong, dia inputkan di lampiran 5-nya, kayak gitu. Jadi di lampiran 5 langsung masuk, nanti ada judulnya, yaitu jumlah PPh bersifat final yang dipotong atau dipungut pihak lain. Oke, terima kasih Kak Urba. Jadi sebenarnya ini menjadi kredit PPh 22 atau menjadi kredit PPh pasal 4 ayat 2. Gitu benar, ya, benar. Jadi pilihannya jadi kredit pajak PPh pasal 22 tadi atau sudah dipotong oleh pihak lain di PPh pasal 4 ayat 2. Nggak ada tambahan pajak barunya, Kak Arta. Oke, terima kasih Kak Urba. Ini sambil menyimak di kolom komentar bagi kawan pajak yang mungkin ada di Kelurahan Petojo Utara maupun Kelurahan Duri Pulo selaku wilayah kerja dari KPU Pratama Gambir 3 bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Baik. Oke. Oh, di sini sudah ada pertanyaan dari @andijaya. Kak, untuk yang bertanda tangan di surat pernyataan itu harus pengurusnya langsung atau bagaimana, Kak? Oke, kalau untuk terkait pertandatangan surat pernyataan, berarti mungkin ini maksudnya untuk yang badan kali ya, karena kan Ya, tadi yang bahas badan. pengurus ya. Iya. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya balik lagi ke ketentuan utamanya kita, yaitu di KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Betul. Siapa sih yang jadi wakil wajib pajak badan itu? Yaitu pengurus. Jadi memang yang tanda tangan di surat pernyataan harus pengurusnya ya, kawan pajak. Jadi tanda tangan pengurus, dan jangan lupa di surat pernyataan juga ada materainya. Oke. Jadi jangan lupa diisi juga, dilampirkan juga materainya dan tanda tangan oleh pengurus. Jadi harus pengurus yang namanya ada di akte ya, Kak ya? Benar. Oke. Tapi kan sebenarnya Arta, kalau kita bilang namanya ada di akte itu masih kurang tepat sih di aturan. Oke, terus yang tepat? Karena kalau kita mengacu ke ketentuan Undang-Undang KUP itu tidak membatasi hanya di namanya ada di daftar akta. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke ketentuan di pasal 32 Undang-Undang KUP, itu pihak yang memang secara kondisi keadaan sebenarnya atau secara nyata-nyata dia punya kewenangan di perusahaan itu. Misalkan aku nih sama Arta sama-sama jadi pengurus di perusahaan PT Gambir 3. Oke, PT Gambir 3. Tapi nama aku nggak ada di akta, nama Arta ada. Apakah boleh aku tanda tangan? Itu sebenarnya boleh, karena sepanjang memang aku bisa menunjukkan bahwa aku punya kewenangan di PT Gambir 3 tersebut. Kalau mau tahu contoh kewenangannya kayak gimana, itu ada contohnya di lampiran, di penjelasan aturan. Penjelasan aturan pasal 32 Undang-Undang KUP. Jadi memang tidak dibatasi hanya dari nama aktanya aja, memang secara realnya punya power nih Arta, punya kekuasaan. Kayak ini apa, beneficial owner ya? Benar, beneficial owner. Beneficial. Benar, beneficial owner. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menunjukin memang pihak tersebut tuh memang ada. Gitu. Jadi kalau bisa memang harus dari pihak yang secara definisi pengurus di undang-undang. Terima kasih Kak Urba atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk Kak Andi atas pertanyaannya. Next ada pertanyaan dari @abc. Oke, pertanyaannya, batasan 500 jutanya itu dihitung untuk setiap marketplace atau seluruhnya ya Kak? Untuk batasan 500 jutanya ya Kak. Nah, 500 juta itu dihitungnya per orangnya Kak, per akunnya. Per akun? Maksudnya bukan per akun dari Shopee misalkan dipisah Tokped gitu, tapi melainkan per kitanya. Jadi Oh, batasan iya. 500 juta itu kan menempel ke pihaknya ya, ke pihak dari diri kita. Misalkan kayak Arta nih punya di Tokped, Tokped punya di ada, Shopee. iya. Bukan berarti 500 juta itu di Shopee aja, di Tokped aja, karena yang dilihat itu berdasarkan aturannya yang nempel ke Arta. Jadi 500 juta itu dilihat seluruhnya, peredaran. Akumulasi dari seluruh Benar. marketplace tadi ya? Benar, akumulasi dari semuanya, akumulasi marketplace-nya kira-kira berapa. Jadi kalau misalkan di Shopee masih 200 juta, tapi di Tokped misalkan udah 700 juta, nah itu udah di atas 500 juta kawan pajak. Betul. Biasanya kan memang ada cenderung
di salah satu e-commerce tuh dia laku keras gitu ya. Terus seolah-olah pengen ngelaporin yang di e-commerce yang nggak laku, misalnya diakumulasikan semuanya. Benar. Yang dihitung dari semua marketplace kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Urba atas jawabannya. Terima kasih juga ABCD atas pertanyaannya. Ini kayaknya dia Baru belajar kayaknya. Iya, baru belajar. Baru belajar membaca lebih tepatnya ABCD. Tapi kayaknya dia juragan deh ini deh. Oh my god. Marketplace-nya dia. Apa kamu pakan burung kayaknya dia. Jual pakan burung. Oke. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, kami masih tunggu. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi Kak. Dari Ed Joyonegoro. Nah, Waduh. ngeri juga ini namanya ya, Ed Joyonegoro. Oke, Kak, kalau misalnya di dalam 1 tahun terdapat pemindahan pengurus atau pergantian pengurus, itu gimana ya Kak? Ini berarti dalam konteks wajib pajak badan ya Kak? Oh, pergantian pengurus. Atau apa ada mungkin Akta perubahannya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh badan ini? Kalau untuk terkait perubahan, kalau misalkan ada pergantian pengurus, tentunya kan harus update data ya, Arta ya. Kayaknya kalau ini Arta juga udah sering nih dijalanin proses bisnisnya ya. Tentunya kawan pajak harus melakukan perubahan data, identitas pengurusnya, dan mengupdate ke bagian akta perubahannya, seperti itu. Tapi kalau misalkan mungkin dibahasnya terkait tanda tangan tadi, ya kita balik lagi ke definisi awal sih ya Arta ya. Kalau misalkan memang pengurus tersebut secara nyata punya kewenangan, maka dilakukannya bisa dilakukan tanda tangan. Pun kalau misalkan ternyata ada penggantian tadi, surat pernyataan kan bisa diupload ya secara berkala ya. Nah jadi kalau misalkan memang tiba-tiba yang dari sebelumnya Arta punya kewenangan, terus tiba-tiba Arta pindah ke luar negeri nih, Zimbabwe kayaknya. udah nggak jadi lagi nih pengurus secara nyata, melainkan diganti sama aku misalkan. Nah itu berarti perlu diupdate surat pernyataannya, nanti bisa tanda tangan aku. Jadi memang kita balik ke definisi awalnya, itu pihak yang benar-benar punya kewenangan di perusahaan itu. Oke, nice. Terima kasih Kak Joyonegoro atas pertanyaannya. Oke Kak, sudah ada 3 pertanyaan yang kita jawab, juga kita diskusikan. Mungkin di sini saya mau minta closing statement dari Kak Urbah nih dalam podcast Instagram pada pagi hari ini. Silakan Kak. Jadi Bapak kawan pajak ya, mungkin kawan pajak, perkembangan teknologi saat ini tentu memang mengubah nih cara kita berbisnis. Dari yang sebelumnya memang dulu transaksinya banyak di toko fisik, sekarang banyak yang sudah melalui marketplace. Namun sebenarnya ada satu hal yang tidak pernah berubah ya kawan pajak, yaitu prinsip keadilan. Jadi pedagang yang berjualan secara offline maupun online sama-sama punya peroleh penghasilan. Sama-sama memperoleh penghasilan, dan sudah semestinya perlakuan perpajakan juga harus setara. Jadi dengan adanya PMK 37 tahun 2025 ini, pemerintah sangat berharap untuk menjalankan prinsip keadilan tersebut. Dan tidak ada jenis pajak baru di aturan ini, yang berubah hanya mekanisme pemungutannya saja. Jadi kalau misalkan sebelumnya pajaknya disetor sendiri oleh pedagang, sekarang menjadi dipungut oleh pihak marketplace, oleh pihak yang ditunjuk untuk memungutnya, agar lebih sederhana, lebih mudah, dan juga tertib perpajakannya. Hal ini juga yang mendukung prinsip keadilan kita tadi. Dengan hak dan kewajiban perpajakannya tetap sama, maka pelaku usaha tertentu dapat diperhitungkan juga nih nilai pemotongan pajaknya. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu, pada kawan pajak, kepatuhan pajak bukan sekedar memenuhi kewajiban pajak kepada negara saja, tapi juga merupakan wujud keadilan antar pelaku usaha. Jangan sampai pedagang yang selama ini sudah patuh jadi merasa dirugikan. Dan dengan kepatuhan sukarela ini, kita menciptakan persaingan usaha yang sehat, membangun sistem perpajakan yang lebih adil, juga guna mendukung pembangunan Indonesia. Karena itu, mari kita ubah nih cara pandang kita terhadap PMK 37 tahun 2025, bukan tentang pajak baru, melainkan tentang mewujudkan keadilan, dan juga bukan tentang menambah beban, melainkan menyederhanakan kepatuhan.
Dan semata-mata untuk memastikan bahwa di era digital ini setiap pelaku usaha punya kesempatan yang sama dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Itu aja nih Kak Arta nih. Oke, saya tepuk tangan dulu, keren banget Kak. Ini kayak mendengar calon Menteri Keuangan closing statement ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Urba atas kesempatannya, atas ilmunya juga pada pagi hari ini. Saya juga mengimbau kepada seluruh kawan pajak di rumah agar terus update, terus paham pajak, terus sadar pajak, karena setiap rupiah yang disampaikan ke negara itu akan menjadi manfaat bagi banyak orang. Untuk kawan pajak sekalian yang masih membutuhkan informasi ataupun masih butuh tanya-tanya lebih lanjut, silahkan bisa berkunjung langsung ke TPT, Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Jakarta Gambir 3, atau juga bisa menghubungi kami via online di Instagram maupun juga di nomor telepon dan WhatsApp yang ada di bio Instagram kami di @pajakjkt-gambir3. Oke, karena tadi saya membuka dengan pantun, izinkan saya menutup juga dengan pantun. Burung merpati terbang melayang, Cakep. hinggap sebentar di pucuk cemara. Artinya, Terima kasih telah menyimak dengan senang. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oke, karena sudah selesai Kak, kami mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.